surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau kembali Tuhan mengumpulkan kami, Kelapa Gading Chapter, beserta dengan beberapa rekan yang bergabung pada pagi hari ini. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kepada kami pencerahan, Roh Kudus-Mu, menuntun untuk kami boleh menangkap segala keinginan kehendak Tuhan, dan untuk apa yang kami lakukan sebagai chapter, maupun pribadi demi pribadi. Khususnya pagi hari ini akan dilakukan pemilihan chapter presiden. Biarlah kiranya campur tangan dari sorga saja Bapa, sehingga mereka atau siapapun yang dipilih adalah seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. FGB man. Be strong in the Lord. Lemes banget. Be strong in the Lord. In the Lord, FGB man. FGB man. FGB man. Oke, Opa tadi udah bicara sama David, minta izin mungkin total general sekitar 45 menit ya. Yang 10 menit Opa akan pakai untuk review kesaksian, dan yang berikutnya adalah semacam training. Karena pagi ini mau diadakan pemilihan, kiranya Tuhan memberikan pembekalan pada kita. Ya. Roda berputar terus, tiba waktunya pemilihan. Ya. Dan kita harus menangkap bahwa ini adalah momentum Tuhan. Setelah, kalau tidak salah, Pak Stefanus 2 tahun ya. Saya masih ingat benar Pak Stefanus itu orangnya sangat pendiam. Dan kita pada waktu berdoa untuk dia pun minta dengan sungguh-sungguh sebuah pendobrakan, pembaharuan dalam pribadi Stefanus. Kalau sekarang Anda sendiri menyaksikannya. Dan kita bersyukur bahwa Roh Kudus itu terus bekerja di dalam kehidupan anak-anaknya. Ya. Nah, National President yang juga hadir pada pagi hari ini di pertemuan kita, itu sudah mencanangkan tanggal 31 Oktober ya, dalam pelantikannya 3 sasaran, yaitu multiplikasi, member gets member, chapter melahirkan chapter. Kedua, kaderisasi, mempersiapkan calon pemimpin masa depan. Yang ketiga, regenerasi, diserahkan dari generasi senior atau disebut baby boomers, bukan baby boomer ya, baby boomers, kepada generasi milenial yang lahir antara 80-90 ya. Nah, Kelapa Gading chapter ini menurut catatan yang kemarin direview dengan David juga adalah yang kelima di Indonesia atau di Jakarta ya. Menurut catatan Peter Penlaana, dia itu orang yang paling lama ya, yang ada aslinya. Yang pertama itu Pusat chapter, yang kedua Gambir, yang ketiga Tomang, keempat Kebayoran Baru, dan kelima Kelapa Gading chapter. Walaupun mungkin sedikit protes Opa, kayaknya Kelapa Gading lebih dulu dari Kebayoran waktu itu ya, kayaknya. Tapi yang jelas di Kelapa Gading chapter adalah yang pertama. Cikal bakal dari seluruh chapter yang ada di Kelapa Gading. Dan tentu kita sebagian ya di sini masih ingat awal-awal pembukaan. Kita mengadakan dinner outreach di Kelapa Gading Sport Club yang waktu itu masih merupakan ujung dari Kelapa Gading, belum ada ke daerah sininya ya. Sini itu timur apa utara apa timur atau utara ya. Nah, waktu itu saya masih ingat, sayang Andreas Nawawi nggak ada, dia sebagai worship leader. Dan kita terlebih dahulu sebetulnya waktu itu mengenal bala-bala, persekutuan doa bala-bala. Ya, mungkin sebagian ada yang alami, mungkin belum. Yang pimpinannya adalah suami istri Herianto sama Debbie. Itu sangat karismatik. Kalau orang pada waktu itu belum karismatik, itu akan terbengong-bengong ikut di situ. Ya. Nah, di antara itu ada Pak Fred Lalamentik yang anaknya baru saja meninggal, Abraham Lalamentik, minggu lalu ya.
Nah, dia itu adalah international director yang memulai Kelapa Gading chapter. Tapi Opa terlibat pada waktu itu, ya. Jadi Opa punya hubungan pribadi dengan Fred itu beberapa tahun sebelumnya karena dia sebagai EMKL yang mengeluarkan barang dari pelabuhan yang Opa import, perusahaan maksudnya, itu chemicals, ya. Jadi 83 atau kurang lebih gitu ya. Ini refresh aja supaya kaitan dengan Kelapa Gading chapter itu erat. Jadi 83 sampai kurang lebih awal 85 kita mengimpor barang dan biasa supaya bayar importnya import duty-nya kecil adalah yang disetel namanya under invoicing ya pada waktu itu. Tapi sekitar awal 85 itu 83 jadi sudah 2 tahun berjalan 85 satu waktu dia bilang begini, Pak Eliezer, saya sekarang tidak bicara soal kerjaan. Habis soal apa? Saya mau ngajak you breakfast, makan pagi di perkumpulan orang-orang itu. Ya, saya bilang oke lah, tapi oke. Berapa lama nggak pergi juga. Tapi satu waktu dia bilang, ini pagi saya jemput. Pembicaranya begini, dia bilang. Oh ya? Di mana tempatnya? Di Ayam Goreng Monas. Jadi di Monas sana. Belum kayak sekarang Monasnya. Jadi di sana itu ada kayak tenda-tenda gitu ya. Tapi jadi satu, Ayam Goreng Monas. Akhirnya Opa pergi juga. Dan pada waktu itu Opa ngelihat ini orang kok aneh banget nih. Pagi-pagi tepuk-tepuk tangan, nyanyi-nyanyi. Karena Opa dari GKI background-nya kan. Jadi kaget juga. Ya udah, tapi karena nggak enak, ya udah sekali itu. Dia kemudian ngajak lagi, Opa bilang thank you. Tapi satu waktu dia maksa dan dia bilang ini pembicaranya bagus beneran. Aduh, dengan terpaksa Opa ikut juga akhirnya. Tapi waktu itu yang bicara adalah Opung Talas. Kita tahu kalau Opung Talas berbicara itu sudah seperti api berkobar-kobar. Akhirnya Opa pada waktu itu altar call, Opa dipanggil, Opa datang ke depan dan menangis. Artinya tidak menangis sesungguhnya, tapi sangat terharu gitu. Dan dari situlah mulai kita berhubungan beberapa kali ke sana. Dan satu waktu dia mengajak begini, kita adain aja di Kelapa Gading. Disusunlah waktu itu Tony Rahmat terlibat, ya, sangat terlibat. Pak Lukas Halim, Pak Medelu, nah itu semua masih pada muda-muda. Dan Opa waktu itu baru umur 36, jadi masih milenial juga tuh Danelin pada waktu 85-an. Jadi jangan takut terhadap para senior ya, sama maksudnya Philip ya, sama dia. Jadi kalau menurut catatan, Kelapa Gading chapter itu, chapter presiden yang pertama itu Fred Lalamentik. Dia kalau nggak salah nggak sampai 1 tahun. Kemudian Opa sebagai vice president. Ya. Ini mungkin pernah ada yang lihat kesaksian Opa nih. Kalau di bawah ini tertulis 4 Februari 86. Ya. Masih kayak bintang Hollywood tuh Pak. Oh, itu dia. Nggak ada yang nyamain gantengnya Opa pada waktu itu. Jadi ini voice ya. Nostalgia. Pemimpin redaksi Lukas Halim. Wakil pemimpinnya UE Madelu sama Tanutama. Redaktur pelaksananya Talas Yanturi. Pelaksananya itu Sugeng Prasetyo ada. Daniel Theophilus. Ya, jadi beliau-beliau masih terlibat langsung dengan voice itu. Nah, jadi yang pertama Fred Lalamentik, kemudian ada Max Jaya Saputra, dia tuh pendeta, dia datang, ya, dan
untuk diketahui dia tuh sebetulnya pendeta yang meneguhkan pernikahan OPA. Ini sekilas review ya, jadi OPA bukan gosip maksudnya. Tapi kita tuh harus selalu berhati-hati ya dalam kehidupan ini. Karena apa? OPA Agustus lalu itu golden anniversary dari pernikahan OPA sama Oma. 50 tahun ya. Tetapi yang menahbiskan OPA itu dia berpisah dengan istrinya. Bayangin coba ya. Dan dia sudah meninggal sekarang. Jadi sebagian mungkin ada yang kenal. Yang ketiga, Opa Eli. Jadi 2 tahun Opa Vice President, kemudian jadi Presiden. Setelah itu turun ke Trianto Kuswita. Nah, yang menjadi catatan itu adalah bahwa Pak Fred, Max Jaya Saputra, Trianto Kuswita itu sudah berangkat semua. Berarti di Kelapa Gading chapter itu yang terlama Opa Eli. Nyelak tuh Opa. Hah? Nyelak. Jadi Opa Eli, Opa Eli ya yang ini. Dan banyak sekali sebetulnya yang mau diceritakan. Bahwa Kelapa Gading chapter ini salah satunya adalah pendiri dari Tiberias. Pak siapa namanya? Sampai lupa Pak Tiberias ya. Pak Itu Aryaji. dia. Iya ya. Jadi dia kemudian beberapa hamba Tuhan termasuk si Arifin, Timotius Arifin itu juga bersama gitu. Anaknya Pak Tony, Jeffrey Rahmat, Iya, jadi pendeta besar ya. Jadi itu beberapa hal yang terkait dengan Kelapa Gading chapter. Ini maksudnya kepada calon chapter presiden bahwa pada waktu lalu ada sebuah peristiwa para milenial yang memulai chapter ini. Tetapi Tuhan menuntun terus dan chapter Kelapa Gading chapter ini ya kita bukan bersombong diri tapi bersyukur diri melahirkan beberapa para pimpinan baik internal full gospel maupun dalam kalangan dunia Kristen umumnya. Jadi percayalah, yakinilah bahwa Roh Kudus yang tempo hari telah bersama-sama merintis akan merintis juga di dalam pembaharuan masa milenial sekarang ini. Oke, jadi itu pendahuluan yang Opa ingin sampaikan untuk merefleksi kembali Kelapa Gading chapter ini. Sekarang Opa akan sharing tentang servant leadership atau memimpin dan melayani. Semoga ini menjadi berkat rohani juga dan pembekalan. Opa udah bisa ini kali ya? Masuk bisa ya? Kelihatan nggak? Ada kelihatan? Belum Opa. Opa harus klik yang di atas tuh. Share apa ya? Apa namanya? Oh, share mesti di ini. Mesti di itu. Diklik itu. Ya bagian atas titik 3 itu. Share screen. Titik 3. Ya, itu share screen dipencet dulu, Opa. Share screen dipencet. Si share. Ya, share screen pencet, terus nanti ada itu di atas setelah Opa share screen aja dulu, share screen. Opa share. Udah ada share screen. Ya. Ini kali ini. Oke, sudah. Udah kelihatan, Bon? Sudah kelihatan. Oke, ya. Let's show. Coba kita tes udah kelihatan apa belumnya. Let's show. Udah kelihatan Opa? Nah, coba lihat. Slideshow. Lihat masing-masing ada nggak di situ? Sudah. Masing-masing ada nggak? Ada. Coba angkat tangannya yang udah ada. Ada. Ada ya. Coba cari diri sendiri, ada nggak? Ada. Opa di belakang, ada. Opa di belakang sama Tony ya. Batiknya paling keren. Sama Tony Iya, terus dengan dekat Tony. situ Sama Krisman. sama David, sama David
Susanto, di Ya. situ ada Cugito, ada ya banyak ya. Oke, ini adalah 2 tahun lalu kalau nggak salah, Iya, HUT sebuah Kelapa Gading. event yang kita sama-sama mengikutinya, yaitu ulang tahun ya ke-33 dari Kelapa Gading Chapter. Coba bayangkan 33 kita bersama-sama melewati. Ya, masing-masing udah lihat situ ya. Oke, jadi sharing kita adalah tentang memimpin dan melayani. Jadi ada beberapa mungkin Opa bicara tentang prolog, servant leadership, memimpin seperti Yesus, menciptakan perubahan, kepemimpinan yang melayani. Ya, ini kenapa beda nih? Oke, push, kenapa cepat begini nih? Masih perlu Dani, kenapa nih cepat begini nih? Ya, Opa pencet naik turun Opa. Hah? Yang naik turun. Itu ada scroll. Di mana itu? Di laptopnya itu ada itu Opa screen apa? Up and down. Di scroll. Sebentar. Up and down. Panah up down. Kenapa nggak Dani aja yang operate? Ya, Opa. Kalau bisa mestinya. Ya, itu Ini Opa suruh- klik satu-satu aja Opa. Oke, ini ya. Ya. Udah kelihatan kan? Ini cukup Sudah. jelas ya. Ya, sudah. Oke. Jadi memimpin dan melayani itu sebetulnya sebuah pasangan kata ya yang saling bertolak belakang. Orang kalau memimpin itu gambarannya kan memerintah. Jadi bos, perintah anak buah kan gitu. Kalau melayani kan terbalik, justru menerima perintah. Jadi sebetulnya nggak mungkin kalau memimpin dan melayani. Karena bertolak belakang. Tetapi kita belajar sebuah ungkapan atau sebuah pandangan daripada Tuhan Yesus tentang definisi daripada kepemimpinan. Ya, di sini kelihatan nih. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi itu calon presiden, ya, perhatikan tuh. Hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Bukan Opa Eli yang ngomong, ini Tuhan Yesus. Dan bagaimana dia mencoba merefleksikan itu, yaitu dengan cara mencuci kaki daripada murid-muridnya. Dia bilang, anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi banyak orang. Terus terang secara letterlek, secara praktikal, Kelapa Gading Chapter pada awal-awal itu melakukan itu. Opa masih ingat benar di rumahnya si Ongki kalau nggak salah ya. Itu kita kumpul dan malam itu Opa mencuci kaki daripada seluruh officer, ya, dan air mata bercucuran. Jamahan Roh Kudus itu luar biasa. Jadi bagaimana seorang pemimpin jangan memerintah, mendominasi, tapi melayani dengan penuh ketulusan, dan itulah justru di situ Roh Kudus ikut berperan. Bukan kita lagi, bukan diri kita lagi dengan keakuan kita, tapi Roh Kudus yang ada di dalam hati kita yang menjamah diri kita maupun orang lain. Ya. Yang kedua, servant leadership. Ini bisa kelihatan kurang kali ya, kurang jelas ya. Nggak kebaca. Soalnya backgroundnya merah sih. Ini Opa kan masukin semua foto-foto kita itu. Mungkin bisa dirubah nih, coba ya. Kalau putih lebih kelihatan nggak?
Kalau putih. Kita bisa baca sendiri, Opa. Yesaya. Buka aja langsung. Hah, Di bisa handphone ya? masing-masing bisa. Yesaya 14, 12, Oke, 17. itu jadi masing-masing coba lihat Iya. ya. Jadi begini, mitos kepemimpinan itu yang paling berbahaya adalah bahwa seorang pemimpin, ya itu nomor satu nih ya, khusus diciptakan saat lahir itu sudah diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin. Dibilangnya itu faktor genetik kepemimpinan. Ini asumsi ya. Dan itu membuat orang itu petantang petenteng, bahkan mungkin sementara dia sendirian pun dia bertepuk dada bahwa aku seorang pemimpin. Ya. Hati-hati karena para motivator itu ada sebagian yang mengajarkan, menanamkan pengertian seperti ini. Bahwa mitos itu juga menegaskan manusia memiliki atau tidak memiliki sifat karismatik tertentu. Ya. Itu sebetulnya menurut Warren Bennis omong kosong itu. Ya. Jadi kalau orang itu mengatakan saya dilahirkan seorang pemimpin, saya memiliki ini itu menjadi pemimpin, itu bohong. Yang jelas terhadap orang-orang seperti itu ada pengandaian atau ada paralel di Alkitab yang harus hati-hati. Bahwa godaan terbesar seorang pemimpin, perasaan spesial, berkuasa, dikagumi, dan akhirnya menjadi sombong, itu tidak lain adalah sifat-sifat dari Lucifer. Yesaya 14, 12 ayat 17. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Jauh di sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Dan inilah kecaman Tuhan. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan. Ke tempat yang paling dalam di liang kubur, orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Jadi di sini kita melihat adanya sebuah kecaman terhadap pemikiran dan sikap seorang pemimpin yang mengagungkan dirinya. Dengan kata lain, dia menjadi musuh Tuhan tanpa manusia sendiri memusuhinya. Ya. Nah, lalu jadi bagaimana kita bisa menempatkan diri untuk memimpin dengan baik. Ya. Memimpin seperti Yesus. Seseorang yang di posisi puncak, barulah ya disebut pemimpin jika kehadirannya membawa perubahan positif bagi orang-orang di sekitarnya, termasuk masyarakat. Ya. Nah, Tuhan Yesus di dalam 3,5 tahun pelayanan di bumi, memimpin hanya 12 orang murid, bukan 1.200, bukan 120.000, tetapi murid-murid yang penuh dedikasi, berkarakter seperti dirinya, dan meneruskan apa yang menjadi keinginan Kristus. Cuman satu yang nyeleneh, yaitu Yudas Iskariot. Ya.
Nah, itu juga sebuah contoh nyata dalam kehidupan. Bahwa orang di dalam pelayanan, jangan dianggap dia malaikat setiap saat. Bisa saja dia bisa berubah menjadi seorang Yudas. Nah, orang-orang yang memimpin seperti Yesus tentunya harus berfokus kepada Yesus. Artinya apa yang kira-kira Tuhan Yesus lakukan terhadap situasi yang saya hadapi saat ini. Dari situ kita belajar. Memang Roh Kudus yang akan memberikan penerangan kepada kita. Jadi jangan lagi sekali-sekali bahwa Anda memimpin dengan orientasi seperti Lucifer. Karena akan gagal. Loh kok gagal, Pak? Ya karena yang menjadi musuh Tuhan sendiri. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita bisa menerima apapun konsep leadership yang Tuhan ajarkan, berikan contoh. Dan itu merupakan sebuah keberhasilan dalam pengertian diterima oleh Tuhan. Karena mencerminkan apa yang dia ajarkan, apa yang dia contohkan, itu kita mengikutinya dengan baik. Ya. Kemudian kita berbicara tentang perubahan. Ya. Nah, Pak NP kan mengatakan kita di era transformasi. Ya. Transformasi itu digambarkan, kan yang paling suka kita tangkap adalah ulat menjadi kupu-kupu. Jadi sesuatu yang berbeda sama sekali, yang awalnya mungkin menjijikan, awalnya mungkin jelek kelihatannya, orang tidak menyukainya, tiba-tiba ketika menjadi sebuah kupu-kupu yang indah, yang terbang mengelilingi kita, kita senang melihatnya. Kupu-kupu yang berwarna-warna, terutama wanita ya. Nah, tetapi ada perhatian terhadap perubahan ini. Ya. Bahwa nomor satu, yang harus hati-hati nih. Ada tipe orang yang anti perubahan. Jadi kita merubah diri sendiri, kita mau orang berubah juga. Tapi ada orang-orang yang anti perubahan. Dia maunya status quo. Pokoknya ini udah paling bagus. Lu jangan ngajarin gua ya. Gua udah 35 tahun nih di Full Gospel. Lu anak baru kemarin, milenial, lu mau ngajarin sama gua lagi. Ada orang seperti itu, hati-hati. Ya. Ada yang kita baru ngomong dikit aja, dia udah react gitu. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus, mereka itu contohnya adalah kaum Farisi. Kelompok agama ini kan tidak mau ada perubahan. Pokoknya dilawan terus. Tuhan Yesus dimusuhi karena mau ngadain perubahan terhadap tradisi daripada Yahudi pada saat itu. Tipe yang kedua adalah tipe yang mengikuti perubahan. Ya. Jadi kalau ada perubahan, ya gua ikut aja dah. Jangan sampai gua dibilang penentang. Ya. Tapi dia menghayati atau tidak terhadap perubahan ini belum tahu. Jadi nanti kalau ada perubahan lagi, ya dia ikut lagi. Jadi cuman ikut-ikutan untuk menyenangkan mungkin yang memimpin atau menyenangkan teman-teman, menyenangkan dirinya sendiri. Yang ketiga adalah orang-orang yang justru menjadi agen perubahan. Ya. Jadi orang-orang seperti ini
perubahan yang positif tentunya, dia membaca situasi. Ini sudah berjalan begini, kenapa hasilnya begini ya? Dia mungkin membandingkan dengan yang lain. Atau dia bisa mengevaluasi diri sendiri. Kenapa kok seperti ini? Mesti ada sesuatu yang bisa saya perbuat, kita perbuat lebih baik. Supaya hasilnya lebih baik kan gitu. Nah, konteks perubahan yang ketiga ini itu yang Tuhan Yesus dobrak lakukan adalah yang disebut perubahan transformatif. Perubahan transformasi yang dicanangkan oleh National President. Nanti tentu akan disampaikan transformasinya di mana-mana. Yang sudah disampaikan, yang sudah jelaskan 3 hal tadi. Itu sasarannya. Kemudian akan ada yang lebih sederhana, efektif, efisien. Ya. Itu nanti akan disampaikan secara lebih detail. Karena itu sudah digodok di satu tim yang penuh dinamika. Dan kita berharap bahwa ketika konsep itu disampaikan, orang-orang ini masuk ke dalam kategori yang ketiga. Bahkan nanti bukan menerima hanya ikut merubah saja, tapi dia juga melakukan perubahan-perubahan. Termasuk kita level chapter Kelapa Gading. Ya. Nah, cuman menjadi perhatian adalah bahwa tidak mudah untuk melakukan perubahan. Tuhan Yesus mengatakan di dalam pasal 9, Matius 9, 16, 17 kan, tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu. Lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Jadi nanti akan disampaikan konsep baru yang diskusi. Tapi kita juga harus menyiapkan orang-orang agar mereka menjadi kirbat tempat yang baru, jadi tidak meleleh. Dia juga akan merupakan kantong, karena mungkin waktu itu anggur dimasukkan ke dalam kantong ya. Kalau sekarang kan di dalam guci atau dalam botol yang baru. Jadi kalau dua-duanya baru, konsep transformasi baru, orang-orangnya bermental baru, siap melakukan perubahan. Dari tadi yang Opa sampaikan ada 3 tipe tadi, menentang, mengikuti, dan menjadi agen perubahan. Jadi kalau agen-agen perubahan ini yang menerima, dia akan menyambut dengan baik. Dan mencoba menerapkan secara praktikal itu jauh lebih baik. Nah, bagaimana dengan kepemimpinan yang melayani? Ini konsep servant leadership ini secara dunia itu ditemukan atau ditulis oleh seorang yang bernama Robert K. Greenleaf tahun 77 loh. Jadi cukup lama juga dengan buku The Power of Servant Leadership. Jadi sama juga maksudnya dia menganalisa kok tidak semua kepemimpinan itu berhasil. Banyak yang kepemimpinan memakan korban. Tapi bukan itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Bayangkan coba ya. 2000 tahun lalu Tuhan Yesus memimpin 12 orang. Dan sekarang kurang lebih yang Kristen aja
itu kalau nggak salah ya sekitar 2,6 miliar. Belum yang Katolik digabung dan sebagainya. Dari mana bisa terjadi seperti itu? Dan semua mempunyai kepatuhan terhadap Tuhan Yesus. Padahal dimulai 12 orang. Dan dimusuhi oleh kaum-kaum yang pada waktu itu berkuasa. Tapi itulah yang datang daripada Tuhan. Jadi kita percaya bahwa kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan ikut bekerja. Jadi kepemimpinan yang melayani itu, nah ini ada Pak Robertus. Kelihatan nggak Pak Robertusnya? Ada ya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, Pak Robertus ya. Jadi beliau yang ngomong juga nih. Tidak demikianlah di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ini konsep yang sudah meresumi, merupakan ekstrak esensi dari kepemimpinan yang Tuhan beritahukan kepada kita. Kalau kita mungkin pengertiannya, pemahamannya mudah, tetapi dalam prakteknya itu yang tidak mudah. Dan untuk itulah memerlukan campur tangan daripada Roh Kudus sendiri. Ya. Jadi Roh Kudus mengatakan, atau firman berkatakan, ada dua yang Opa kutip di sini. Yang pertama, untuk meminta pertolongan, meminta hikmat, meminta kuasa urapan, agar ketika kita menyampaikan apa yang kita sampaikan kepada orang lain tentang amanat agung, tentang kabar baik, Tuhan Yesus, Roh Kudus yang menjamah dia. Jangan berpikir ketika orang menerima Kristus, kehebatan kita bertutur kata, kehebatan kita pidato, kehebatan kita membujuk, bukan. Melainkan Roh Kudus saja yang menjamah dia. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan ini peran Roh Kudus. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara sekalian, memang Tuhan memberikan kepada kita practical works yang kita lakukan, sistematika, ya, pelaporan dan sebagainya. Itu adalah bagian dari responsibility kita. Manajemen supaya jangan ngawur. Supaya kita tertib, diri kita memahami, orang lain memahami, kawan-kawan, dan sebagai report. Tetapi amanat agung itu 100% tertumpu kepada Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bekerja nomor satu melihat diri kita. Apakah kita open terhadap dia, mengundang dia masuk dalam hidup kita. Kalau itu saja sudah menentang, bagaimana dia akan menolong kita untuk menjamah orang lain. Jangan bertepuk dada bahwa Anda akan membawa orang-orang menerima Kristus. Tetapi ketika kita mengatakan, ya Roh Kudus, ambil alih tubuh jiwa roh hambamu. Pakai sebagaimana engkau memakai para murid. Itu kisah para rasul itu
judulnya Kisah Para Rasul. Tapi ada yang lain mengatakan itu kisah Roh Kudus yang bekerja melalui para rasul. Jadi kita pun tentunya ingin mengalami hal-hal seperti itu dalam kehidupan kita sebagai para FGB men. Jadi jangan juga menentang belum-belum, aduh Roh Kudus itu apaan? Enggak saya nggak mau. Di dalam pelayanan kita ya, itu banyak sekali. Ya termasuk Pak Pariaji. Pak Pariaji itu waktu gabung dengan kita, belum di dalam Tuhan. Dia pernah menjadi kepala di presiden itu, kepala rumah tangga. Istrinya udah terima dulu, memang luar biasa itu. Dan nggak tahu bagaimana, mungkin melalui opung juga dia diajak ke chapter kita. Hahaha, awal-awalnya. Tapi kita tidak pernah putus asa. Dia punya apotek juga, apotek Borobudur. Kita undang terus. Dan satu waktu dia terbuka hatinya, kita doakan, dia terima Kristus. Kita melihatnya sekedar saat itu saja. Tetapi dia terbuka hatinya dan Tuhan mengirim dia kepada saudara kita Ismail. Dan dia membuka gereja di mana-mana. Orang memang mungkin mencemooh. Ada yang plus, ada yang minus. Tapi berapa banyak orang yang mengenal Kristus melalui pelayanan dia juga. Itu tidak kita duga kan. Yeremia Rim itu sering benar di tempat kita. Kasih melanda Jakarta, kasih melanda Indonesia. Itu digodoknya di chapter kita. Pak Fred masih hidup. Dan itu juga menjadi titik awal daripada karismatik di Indonesia. Luar biasa itu. Dalam sebuah devotional di tempat Pasuhari, dan itu pernah Opa saksikan juga. Kita si devotional meeting kan, doa hit list, puji Tuhan, baca firman, doa masing-masing, doa pelayan chapter dan sebagainya. Tanpa kita tahu bahwa ada seseorang saat itu belum di dalam Tuhan. Baru belakangan dikasih tahu. Dia bilang, Pak, saya mau dibaptis. Waduh, kita bilang, nanti Pak, itu kita ke gereja. Enggak, malam ini juga saya minta dibaptis. Akhirnya kita ke Pak Suharip, gimana nih? Ya udah pakai aja kamar mandi. Ya, bak kamar mandi. Akhirnya malam itu, orang itu dibaptis oleh kita-kita. Saya nggak tahu tuh siapa yang ikut waktu itu. Yang kedua, anaknya Pak Suhari sendiri. Anak Pak Suhari bilang yang laki itu ya. Saya juga mau. Umurnya mungkin waktu itu berapa ya? 14 atau 15 tahun. Dan dia nangis minta malam itu juga. Jadi ketika Roh Kudus menjamah, itu luar biasa. Dan Anda tahu bahwa orang yang menerima Kristus malam itu ada seorang dukun di tempatnya. Mungkin Pak Suhari urusan kerjaan apa. Dan dia ketika kita sedang memuji Tuhan, sharing firman, dalam hatinya, dia melawan. Karena dia bukan sepaham dengan kita. Tetapi ketika firman diberitakan, puji-pujian dinaikkan, dia nggak tahan. Dan Roh Kudus menjamah dia, malam itu dia menerima Kristus. Banyak pelayanan-pelayanan yang lain, ya, termasuk keluarga besar Opa juga. Itu pelayanan, karena adik daripada Oma, itu ada sakit batu ginjal, ya, dan sudah ke dokter ke apa, harus dioperasi, dia takut, nggak mau. Akhirnya mama yang tadinya belum di dalam Tuhan bilang begini, kalau memang Roh Kudus bisa menyembuhkan Gatot, nggak usah dioperasi,
Mama ikut mau ke gereja. Dan hari itu setelah selesai kita punya persekutuan gospel, Opa bilang tolong dong didoain adik ipar saya, Gatot namanya. Dan kita berdoa jam 10, kurang lebih jam 11. Gatot yang nggak bisa berdiri, terguling-guling di lantai karena sakitnya, tiba-tiba lari ke kamar mandi. Aduh, dia bilang apa? Dia berlari, dia kencing keluar seperti darah. Tapi seperti ada pasir yang ikut di situ, peruluk-peruluk begitu. Singkat kata, akhirnya diperiksa ke dokter. Ternyata batunya sudah nggak ada. Puji Tuhan. Akhirnya Mama sesuai dengan janjinya ikut kita ke gereja. Di Harismatik. Opa pun jadi ikut dibaptis lagi tuh. Tahun berapa ya? 93 barangkali ya Pak. Jadi Roh Kudus diberi keleluasaan pada kita. Maka dia akan bekerja memakai kita dengan caranya menjamah orang, menerima Kristus, melakukan mujizat, pelepasan, melakukan kesembuhan, dan semua yang tertulis di Kisah Para Rasul itu bisa kita alami asal hati kita terbuka. Jadi Opa khususnya bagi pemimpin yang akan dipilih, jangan mengandalkan diri sendiri. Andalkan Roh Kudus dalam pelayanan, dalam memimpin. Barulah nanti Tuhan akan membuat Anda melihat hasil yang diharapkan. Karena dia akan bekerja melalui kehidupan Anda dan orang-orang yang Anda pimpin. Dan kita akan melihat sebagaimana dulu Kelapa Gading chapter menjadi perintis, maka yang akan datang pun Kelapa Gading chapter bisa dipakai oleh Tuhan untuk merintis pegandaan, multiplikasi, merintis kaderisasi, merintis regenerasi. Bisa menjadi pusat daripada transformasi, paling tidak di Jakarta dan mungkin di Indonesia. Ketika kita menyerahkan sepenuhnya pelayanan kita dalam tuntunan pimpinan daripada Roh Kudus. Amin. Opa sekarang akan berdoa ya. Siapa-siapa yang merasa bahwa pesan ini bagi Anda, walaupun para senior, silakan buka tangan. Dan khususnya Opa balik para calon chapter presiden, Opa akan berdoa untuk melepaskan berkat, melepaskan Roh Kudus bagi Anda. Kita akan berdoa. Kita merenungkan sebentar apa yang telah kita dengar sama-sama. Bagaimana Roh Kudus mengubahkan kehidupan pribadi seseorang. Mengubahkan kehidupan komunitas. Bahkan mengubahkan dunia ini. Sehingga begitu banyak orang mengenal Kristus. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamanya. Itu adalah karena karya daripada Roh Kudus dalam diri kita. Ketika kita menyerahkan diri di dalam penguasaan dia. Ora bashikaralala basandala bola basanda. Shikaralala basandala bola basanda. Ora la bashikarala basandala basanda. Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu telah menyampaikan apa yang Tuhan telah berikan dalam hati dan pikiran hamba-Mu. Oleh karena itu saat ini Bapa, dengan akan diadakan pemilihan bagi pimpinan Kelapa Gading chapter, sebagaimana pada tahun 80-an, 90-an, Engkau bekerja melalui chapter Kelapa Gading. Biarlah kiranya ke depan ini pun Tuhan, Engkau yang terus menggenggam anak-anak-Mu, para officer, member daripada Kelapa Gading chapter, dan siapapun yang saat ini mendengarkan, membuka hatinya untuk menerima Roh Kudus, menerima pencurahan, menerima pemenuhan kembali, infilling of the Holy Spirit. I release the Holy Spirit upon them, Lord.
In the name of the Lord Jesus Christ, touch each one of them, Lord. Touch each one of them. Fulfill your mission in their life, Lord. In the name of the Lord Jesus Christ, I release the Holy Spirit upon you right now. Hallelujah. Amen. Amen.